Jumpa lagi di channel Antar Dimensi, membedah sangkan paraning dumadi dalam film The Legend of Aang. Kita lanjutkan capture 8. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe channel ini. Dikisahkan Aang secara diam-diam akan meninggalkan perkampungan tanpa Katara dan Sokka menuju ke kuil di negara api yang letaknya di tengah samudra seperti yang ia lihat dalam Sasmita ketika Rogosukmo. Saat Aang akan meninggalkan kampung, Sokka, Katara, dan warga mengetahui dan melarang Aang untuk pergi karena sangat berbahaya. Tetapi Aang bersikeras untuk pergi untuk menyatakan Sasmita ia harus berjumpa dengan rohku di kuil tersebut pada saat titik balik matahari. Sementara titik balik matahari adalah sore hari di hari tersebut. Aang sengaja tidak mengajak Katara dan Sokka karena Aang tahu akan menemui bahaya yang luar biasa. Sokka dan Katara akhirnya ikut di perjalanan. Mereka dibuntuti oleh Pangeran Zuko, dan di depan mereka menghadapi blokade dari kapal-kapal negara api. Aang, Katara, dan Sokka mulai ditembaki meriam dari kapal Pangeran Zuko. Mereka juga ditembaki puluhan kapal perang negara api. Dengan perjuangan yang sangat luar biasa, akhirnya mereka bisa menembus blokade dan mereka segera sampai di kuil api yang terletak di sebuah pulau di tengah lautan. Persis dengan apa yang Aang lihat di dalam Sasmita ketika ia sedang Rogosukmo. Sementara itu, kapal Pangeran Zuko yang semakin dekat dengan blokade kapal negara api tetap memaksa untuk menerobos. Awalnya, kapal-kapal blokade akan menghadang bahkan menabrakkan diri dengan kapal Prince Zuko. Tetapi Laksamana Zhao memerintahkan agar kapal Prince Zuko dibiarkan masuk. Tentunya ini merupakan salah satu ilmu perang, membiarkan musuh lari untuk mengetahui gerakan musuh selanjutnya. Prince Zuko berusaha mengelabui, memanfaatkan arah angin dengan menggunakan tipuan asap. Akan tetapi tipuan itu tidak berhasil dan kapal-kapal perang Laksamana Zhao bisa mengikuti kapal dari Prince Zuko. Setibanya di kuil api, Avatar, Sokka, dan Katara segera menuju ke dalam. Di sana yang awalnya terlihat sepi, ternyata didapati banyak penjaga kuil api. Kuil api ini adalah milik dari Avatar Roku. Ada perubahan ketika Aang masuk di kuil tersebut. Ternyata para penjaga kuil sudah tidak berpihak lagi kepada Avatar, tetapi mereka berpihak kepada Raja Api. Sehingga ketika mereka tahu Avatar datang, mereka malah melawannya. Sokka, Aang, dan Katara berlari mencari jalan menuju tempat sakral di mana patung Roku berada. Ketika mereka terdesak, muncullah sosok penjaga kuil yang bernama Su. Ternyata dia berbeda dengan penjaga kuil yang lain, justru dia sangat hormat kepada Avatar. Dia merupakan keturunan penjaga kuil. Dengan bantuan Su, Avatar bisa masuk menuju tempat di mana patung Roku berada. Mereka tahu Avatar akan datang. Avatar telah kembali karena beberapa waktu yang lalu patung Avatar Roku di kuil tersebut menyala. Mereka mencegah pertemuan Avatar Aang dan Avatar Roku yang akan terjadi saat titik balik matahari langsung. Ketika mereka sampai di tempat utama di mana patung Roku berada, pintu masuk tempat itu tertutup rapat. Pintunya sangat kokoh, terbuat dari besi yang hanya bisa dibuka dengan ledakan
simultan, ledakan secara bersamaan di 5 lubang yang terdapat di depan pintu. Perlu 5 orang untuk mengeluarkan pengendalian api secara bersama-sama dan mengarahkan ke lubang pintu tersebut agar terbuka. Eng pun putus asa. Di tengah keputusasaan itu, si jenius Saka mempunyai ide. Dia akan membuat ledakan simultan palsu dengan cara membuat ledakan dari bubuk mesiu. Ternyata daya ledaknya kurang besar, sehingga pintu itu tetap tertutup rapat. Eng semakin putus asa, karena saat itu sudah sore hari menjelang titik balik matahari. Tapi Katara tiba-tiba mempunyai ide setelah melihat Momo yang berada di dalam lubang pintu tersebut. Momo disuruh masuk ke dalam ruangan, sehingga dari luar tampak adanya bayangan yang akan dianggap sebagai avatar Eng yang sudah berhasil memasuki ruangan. Dengan demikian, para penjaga kuil api akan bersama-sama membuka dengan pengendalian apinya. Dan dengan terbukanya pintu itu nantinya, avatar Eng bisa segera masuk. Ide Katara yang kemudian dijalankan ternyata berhasil. Para penjaga datang, termasuk Pangeran Zuko dan Laksamana Zhao beserta para prajuritnya. Mereka melihat bayangan yang berada di balik pintu dan menganggap itu adalah avatar Eng yang sudah berhasil memasuki ruangan. Pemimpin kuil segera memerintahkan para anak buahnya untuk membuka pintu dengan pengendalian api secara simultan. Saka, Katara, termasuk Zu ditangkap dan diikat di tiang, sementara Eng bersembunyi. Ketika pintu itu terbuka, mereka merasa dikelabuhi karena ternyata yang ada di dalam hanya seekor lemur. Sebelum pintu itu terbuka, ternyata Eng juga tertangkap oleh Pangeran Zuko. Ketika ledakan simultan dari para pengendali api bisa membuka pintu tersebut, Eng segera meloloskan diri dan memanfaatkan momentum untuk masuk ke dalam kuil. Eng berhasil masuk dan pintu pun tertutup kembali. Di sana Eng menjumpai patung avatar Roku persis seperti yang ia alami dalam Sasmita ketika ia Rogo Sukmo. Meski sudah berhadapan-hadapan dengan patung avatar Roku, ternyata Eng belum bisa berkomunikasi dengan Roku. Ia hanya bisa berkomunikasi dengan avatar Roku ketika masa titik balik matahari, di mana titik balik matahari akan menimbulkan efek cahaya masuk dari celah lubang mengenai mata avatar Roku. Tidak lama dari itu, sejalan dengan terbenamnya matahari, sinar matahari masuk melalui celah lubang dan perlahan mengenai mata avatar Roku. Saat kedua mata avatar Roku terkena sinar tersebut, seketika matanya menyala dan seketika itu pula keadaan berubah. Eng sudah tidak berada di dalam kuil tetapi di alam Kasukman. Ia bertemu dengan sosok Roku, bukan lagi bertemu dengan patung, dan mereka segera berdiskusi. Roku memberitahu tugas yang harus dilakukan oleh Eng. Salah satunya adalah untuk segera menguasai pengendalian dari semua elemen. Eng menanyakan perihal komet yang ia lihat dalam Sasmita. Roku kemudian menjawab bahwa komet itu adalah komet Sosin yang ketika melintas dimanfaatkan oleh Raja Api dengan menyerap dayanya dan menggunakan kekuatan komet tersebut untuk memulai perang. Komet itu akan melintas kembali dan tentunya akan diserap kembali oleh Raja Api Ose
anak dari Raja Api Sosin, untuk memulai kembali perang seperti yang dilakukan Raja Api sebelumnya. Disinilah tugas Eng untuk mencegah terjadinya peperangan dan juga untuk bisa mengalahkan Raja Api sebelum komet itu melintas. Sehingga Avatar Eng diharuskan untuk bisa menguasai semua elemen secepatnya. Dengan waktu yang sangat singkat, Avatar Eng ragu ia akan bisa menguasai semua elemen yang ada. Akan tetapi Roku meyakinkan bahwa Eng pasti bisa, karena di kehidupan sebelumnya dia sudah pernah melakukan. Eng juga bertanya kepada Roku bagaimana ia bisa berbicara dengan Roku ketika ia butuh, sementara ia tidak bisa kembali lagi ke kuil karena keadaan. Roku menjawab Eng akan menemukan cara berkomunikasi dengan Roku karena Roku adalah bagian dari dirinya. Waktu titik balik matahari yang sangat singkat mengharuskan pertemuan itu segera berakhir. Avatar Roku memberitahu bahwa bahaya mengancam Eng di luar kuil karena ia telah dikepung oleh prajurit dari negara api, dan Avatar Roku bisa menolong Eng ketika ia siap. Caranya adalah Avatar Roku akan masuk ke dalam tubuh Eng, dan ketika proses penyatuan itu terjadi, tubuh Eng berubah menjadi Avatar Roku. Seketika terbuka pintu besi yang kokoh, para prajurit yang sudah bersiap-siap di depan pintu segera menyerang bersama-sama dengan pengendalian api. Serangan itu sama sekali tidak berefek karena yang diserang adalah Eng yang sudah menjadi Avatar Roku. Avatar Roku kemudian menyerang balik semua para pengendali dan menghancurkan kuil dengan mengeluarkan mahma-mahma yang ada di dalam gunung tersebut. Para prajurit negara api segera meninggalkan kuil untuk menyelamatkan diri. Su menyarankan agar mereka bertiga segera meninggalkan kuil tanpa Eng. Akan tetapi Katara tetap bersikeras untuk menunggu munculnya Eng sebelum mereka meninggalkan kuil. Setelah Avatar Roku menghancurkan kuil, tubuh Avatar Roku kembali menjadi tubuh Avatar Eng. Dalam keadaan lemas, Eng dipegang oleh Katara dan Sokka untuk selanjutnya dibawa keluar dari kuil yang akan meledak. Mereka terjebak dalam reruntuhan dan tidak ada lagi jalan yang bisa mereka lalui. Saat itu pula Momo dan Appa datang untuk membawa Eng, Sokka, dan Katara pergi dari kuil. Mereka pun selamat pergi meninggalkan kuil yang hancur oleh ledakan-ledakan mahma. Pangeran Zuko dan Paman Iroh juga berhasil pergi menyelamatkan diri dari kepungan para prajurit negara api yang dipimpin oleh Laksamana Zhao. Apa yang dimaksudkan di visual ini? Pertama adalah tugas berat bagi para pelaku spiritual untuk menyatakan sasmita, menyatakan hal-hal yang ia dapatkan dalam alam sasmita yang sebenarnya merupakan dawuh atau tugas yang harus dilaksanakan di kehidupan nyata. Jadi meskipun harus menghadapi tantangan yang sangat berat, jika itu sasmita harus dilaksanakan. Yang kedua adalah tim yang solid. Tim yang solid dan memiliki jiwa korsa yang tinggi adalah kunci utama keberhasilan suatu tugas. Ini digambarkan dengan Sokka dan Katara yang akhirnya tetap ikut dengan Eng meskipun akan menghadapi rintangan yang luar biasa. Di situ digambarkan pula ketika Sokka terjatuh dari Appa, Eng segera memutar haluan untuk menyelamatkan Sokka yang akan terjatuh di lautan. Yang ketiga adalah strategi intelijen. Di sini digambarkan Pangeran Zuko yang mencoba mengecoh Laksamana Zhao dengan memanfaatkan asap dari kebakaran kapalnya untuk menghilangkan jejak, memanfaatkan momentum angin berhembus. Di kehidupan nyata sering didapati
adanya kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu merupakan kegiatan kamuflase, di mana seseorang yang mempunyai hajat atau sekelompok orang yang mempunyai hajat tertentu, mempunyai maksud tertentu, agar mereka tidak tercium atau tidak terbaca, mereka membuat suatu kegiatan kamuflase, mungkin bisa berupa pertunjukan, keramaian-keramaian atau kerumunan massa, agar kegiatan intim mereka tidak terbaca oleh banyak orang. Selanjutnya, bahwa para pelaku spiritual banyak yang kemudian terjebak kepada materi. Akhirnya mereka terjebak kepada kepentingan pribadi sehingga mereka meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang seharusnya mereka pegang teguh. Ini digambarkan dengan adanya orang-orang suci di kuil tersebut yang harusnya menjaga kuil avatar, menunggu dan menghormati kedatangan avatar, tetapi karena perjalanan waktu dan kondisi yang terus berubah, akhirnya mereka lupa akan tugas pokoknya dan mereka lebih memilih mengabdi kepada raja. Akan tapi tetap ada orang-orang spiritual yang tulus, tetap teguh menjaga tugas dan kewajiban dia yang berlangsung selama turun-temurun. Dan ini digambarkan dengan adanya Su, seorang pengawal yang tetap memilih menunggu dan setia kepada avatar, seperti halnya kakeknya yang zaman dahulu juga menjadi penjaga kuil tersebut. Selanjutnya, bahwa sasmita adalah hal nyata, bisa berupa hal yang perlu kupasan atau perenungan. Makna dari sasmita tersebut bisa juga berupa hal yang sama persis dengan petunjuk yang ia dapat dalam alam sasmita yang harus dinyatakan. Digambarkan dengan Eng yang benar-benar menemukan kuil, di dalamnya terdapat patung Roku serta bisa berbicara dengan Roku. Roku sendiri adalah gambaran dari Yang Momong Siang Dalu, bisa juga gambaran dari para leluhur terdahulu, atau juga sedulur papat limo pancer lan dulur kang lair tunggal sedina yang terus membimbing dan memberi arahan melalui sasmita. Bisa juga guru jatinya atau daya hidup dari dirinya sendiri. Maka dalam tayangan ini Roku mengatakan bahwa untuk menemui dirinya, Eng tidak perlu bingung karena Roku adalah bagian dari dirinya. Dan di sini juga dijelaskan Eng pasti bisa menguasai keempat elemen dalam waktu singkat karena dia pernah melakukan sebelumnya. Artinya sesuai dengan pemahaman kawruh sangkan paraning dumadi, dikenal adanya sebuah fase nitis atau menitis, atau dalam istilah modern disebut inkarnasi dari sukma yang kemudian menempati raga baru, di mana saat ini merupakan kelanjutan dari masa lalu. Ketika seseorang di masa lalu hidup mempunyai tugas yang belum selesai, maka di kehidupan saat ini dengan raga yang baru, dengan kebangkitan yang baru sebagai manusia, ia akan meneruskan tugasnya yang belum selesai. Adanya alam yang seketika berubah saat avatar Eng berada di dalam ruangan ketika titik balik matahari mengenai mata Roku, dan kemudian avatar Eng berjumpa benar-benar dengan Roku di alam lain, padahal awalnya dia berada di dalam ruangan. Ini sering kali terjadi di dunia nyata. Sebagai contoh, ketika para pelaku spiritual yang gemar melakukan ziarah atau melakukan nyekar atau mungkin melakukan samadhi atau meditasi di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat situs-situs peninggalan para leluhur di masa lalu, ketika mereka melakukan meditasi atau mungkin tidur di tempat tersebut dengan tujuan lerem,
Ya, meditasi dengan cara tidur itu namanya lerem. Mereka bisa masuk ke alam dimensi yang lain sehingga kesadaran mereka adalah kesadaran sukma di tempat yang lain, bisa di tempat yang aneh, tempat antah berantah, atau tempat yang kuno dengan visual-visual yang lain, bahkan bisa bertemu dengan sukma, leluhur yang berada di tempat itu atau yang dimakamkan di tempat itu, dan kemudian bisa berkomunikasi. Dalam kawruh sangkan paraning dumadi, komet yang melintas dan sebagai tanda bencana disebut dengan lintang kemukus. Biasanya warnanya merah. Di Jawa, jika ada suatu fenomena alam, yakni sebuah komet yang muncul, melintas, dan berwarna merah, itu disebut dengan lintang kemukus. Orang-orang Jawa meyakini dengan adanya lintang kemukus, tidak lama setelah itu akan terjadi suatu hal yang tidak baik. Bisa berupa bencana alam, bisa berupa bencana sosial, bisa juga berupa wabah, penyakit, dan sejenisnya yang disebut dengan pagebluk. Penyatuan avatar Roku dan avatar Eng di kawruh sangkan paraning dumadi disebut nyamadi atau diayomi, disamadi. Ya, artinya suatu keadaan seseorang yang didayai oleh daya lain, dalam hal ini oleh leluhur, sehingga orang tersebut tanpa disadari perilakunya menjadi sosok yang lain. Orang Jawa mengatakan bukan mawanya, bukan energinya sendiri. Biasanya orang-orang bisa dalam keadaan disamadi atau diayang-ayangi oleh para leluhur karena adanya tugas tertentu, sehingga setelah nanti tugas itu diselesaikan secara nyata, artinya dengan meminjam fisik seseorang, leluhur pulang kembali atau leluhur meninggalkan raga tersebut dan kembali kesadaran penuhnya sebagai sosok sewajarnya, sosok manusia sesungguhnya. Ini juga bisa dianalogkan dengan orang-orang yang mengalami trance, ya, mengalami keranjingan atau diranjingi atau disurupi atau kesurupan. Nah, cuma arti kata keranjingan, kesurupan itu bukan keranjingan dan kesurupan bangsa alus yang artinya buruk, tetapi dia bersinergi dengan leluhur, dengan daya gaib lain yang kemudian melakukan hal-hal atau tugas-tugas yang belum terselesaikan. Artinya bahwa leluhur atau sukma-sukma terdahulu meminjam raga, mendayai raga sosok seorang manusia agar tugas-tugas yang belum terselesaikan di masa lalu bisa terselesaikan di masa sekarang. Ini dalam sangkan paraning dumadi disebut dengan alam kawingitan atau alam kasukman. Alam tersebut bisa dimasuki oleh orang-orang spiritual dengan cara samadhi atau meditasi, dan karena para leluhur itu yang menghendaki. Jadi ketika para leluhur tidak menghendaki untuk bertemu, maka para pelaku spiritual meskipun melakukan samadhi di tempat tertentu, di situs tertentu, dia tidak akan masuk atau bertemu dengan para sukma leluhur tersebut. Jadi ketika manusia saat ini, para pelaku spiritual saat ini bertemu dengan sukma leluhur di alam yang lain, itu karena para leluhur yang menghendaki. Makanya dalam tayangan ini Roku mengatakan bahwa Roku sengaja mengirim naga tunggangannya untuk menjemput Eng menuju ke tempat yang dia akan bertemu dengan Roku. Artinya sasmita yang Eng dapatkan saat Rogo Sukmo benar-benar kejadian yang memang sengaja dikehendaki oleh sang leluhur, oleh suksma-suksma luhur, para pendahulu, karena suatu tugas yang harus dilakukan. Jadi bukan sebuah kebetulan. Teknik membuka pintu dengan 5 ledakan secara simultan adalah simbol
menutup panca indera, di mana dengan menutup panca indera seseorang akan lebih fokus untuk masuk ke dalam dirinya, masuk ke frekuensi yang lebih tinggi. Dan ini adalah gambaran proses dari samadhi atau semedi. Menutup panca indera, menutup 5 indera, yang itu merupakan sumber masuknya nafsu, sehingga digambarkan dengan 5 ledakan atau 5 pengendalian api. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.